like never before. Oh my God, I worship your holy name. The sun's come up and the new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let go of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. How eager as you know to anger. And for some reason I will go to God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Musuh terbesar untuk orang-orang benar yang menjalani kehidupan iman adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu bahkan bukan untuk hari ini, tetapi kekhawatiran untuk masa depan. Bagi kita, orang-orang benar, kekhawatiran tentang masa depan datangnya dari kelemahan dan kekurangan kita. Karena itu, mungkin kita mengatakan, inilah keadaanku sekarang. Kemudian, bagaimana mungkin saya tidak khawatir tentang hari esok? Adalah sesuatu yang sangat wajar kalau kita menjadi khawatir jika kita melihat kepada diri kita sendiri. Memang, jika kita melihat kekurangan kita hari ini dan memandang diri kita sendiri, yang nampaknya tidak mungkin memiliki masa depan yang lebih baik, dan kemudian mencoba membayangkan apa yang akan terjadi, kita tidak mungkin tidak khawatir akan hal itu.
Dan ini bisa membuat kita berhenti menjalani kehidupan iman kita. Hal ini terjadi karena kita berpikir bahwa kita sendiri sangat mengerti dan bahwa tidak ada jaminan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Jadi ketika tidak ada harapan, kita semua jatuh ke dalam kekhawatiran kita sendiri. Dan semua kekhawatiran itu sepenuhnya menjauhkan kita dari iman dan membuat kita jatuh ke dalam kekhawatiran yang sangat fatal. Haruskah saya meninggalkan iman saya? Namun, Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau andai ada yang kurang di dalam diri kita saat ini, kita menghadapinya setiap hari untuk kekurangan setiap hari itu juga. Hari esok akan khawatir mengenai kekhawatirannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang terjadi ketika kita jatuh ke dalam kekhawatiran dengan memandang kepada kekurangan dan kelemahan kita sendiri? Sebagaimana sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Bagi kita manusia dan bahkan bagi orang-orang benar, hati kita akan ditutupi dengan bayang-bayang kekhawatiran. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kelemahan. Semuanya memilikinya. Kalau kita melihat diri kita sebagai 100%, mari kita andaikan bahwa seseorang merasa khawatir akan keadaannya sekarang dan tentang masa depan dalam jumlah 10% dari 100% itu. Hanya 10% dari 100% ada dalam masalah, sedangkannya 90% baik-baik saja. Akan tetapi, karena yang 10% ini, kita memiliki ilusi bahwa yang ada di dalam diri kita seluruhnya mengkhawatirkan. 10% ini mengambil alih 90% yang lain dengan pemikiran bahwa kita kurang, lemah, selalu melakukan kesalahan, tidak bisa melakukan apa-apa, dan masa depan sama sekali tidak akan membaik. Sebagai akibatnya, ini membuat kita menjadi seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa, yaitu menjadi orang yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang dikatakan Tuhan di sini adalah, apakah ada sesuatu yang kurang padamu? Kalau kamu menghadapi masalah hari ini karena apa yang kurang, itu sudah merupakan kesusahan dan kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kurang di hari esok. Jangan membawa kesusahan hari ini ke dalam hari esok dan menderita karena bayangan masa depan itu. Tuhan mengatakan bahwa hari esok akan memiliki kekhawatirannya sendiri. Apa yang ada di dalam pengajaran ini? Ketika kita melihat diri kita sebagai 100%, kalau ada 10% dari 100% yang membuat kita khawatir, kita hanya perlu menjadi susah dengan apa yang ada di hari ini saja. Tentu saja, tidak berarti bahwa tidak akan ada kekhawatiran di masa depan. Ini tidak berarti bahwa kita tidak memiliki satu bagian pun di mana kita lemah atau kurang. Kita semua memiliki hal itu. Akan tetapi, jika kelemahan itu muncul, kita hanya perlu menjadi susah karena bagian yang kelemahan yang memang muncul pada hari itu saja. Tidak ada alasan mengapa kita perlu membawa kekhawatiran hari esok ke dalam hari ini dan kemudian menjadi khawatir karena bayangan masa depan itu. Tuhan kita mengatakan bahwa kita tidak perlu menjadi kecewa dengan diri kita sendiri, berpikir bahwa kita adalah orang yang cacat, yang tidak bisa melakukan apapun, dan menyerah sendiri karena kita patah semangat bahwa kita tidak bisa menjalani kehidupan iman lagi. Anda dan saya adalah orang-orang benar, akan tetapi kita tidak sempurna di dalam segala sesuatu. Semua orang memiliki cacat dan kelemahan. Ketika kita pertama kali mengalaminya, ketika kita baru saja dilahirkan kembali, hal itu tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena kita masih memiliki harapan. Hal itu tidak menjadi masalah karena kita memiliki pengharapan bahwa hal itu akan berubah. Tetapi
Ketika kita semakin lama hidup di dalam kehidupan iman kita, hal itu menjadi masalah. Hanya karena kita menjalani kehidupan iman, daging kita tidak berubah. Bahkan Paulus tidak mengatakan bahwa ia tidak memiliki kelemahan. Bahkan Paulus mengatakan, "Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Kita bisa melihat bahwa ia juga ada di dalam kekhawatiran dan kelemahannya sendiri. Karena itu, ketika kita menemukan sesuatu yang membuat kita khawatir, kita jangan sampai membawa apa yang seharusnya ada di hari esok dan kemudian mati karena beban kekhawatiran kita. Kalau kita mau merasakan kesusahan karena beberapa masalah kelemahan kita, kita bisa menjadi susah setiap kali hal itu muncul dan bukannya meninggalkan iman atau mati karena kita merasa kurang. Inilah firman penghiburan yang dikatakan oleh Tuhan kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bisa menjadi berani dengan percaya kepada pengajaran ini. Kita, orang-orang benar, harus hidup bagi Allah dan kebenarannya. Bahkan meskipun kita, orang-orang benar, memiliki sisi negatif di dalam diri kita sendiri, hidup kita menjadi indah ketika kita ada di dalam persekutuan dengan gereja Allah. Kita, para hamba Allah yang juga hidup bagi Tuhan kita juga memiliki banyak kelemahan, kekhawatiran, dan sisi lemah. Kemudian, sebagai akibatnya, apakah kita menjadi menderita karena hal itu dan tidak bisa maju lagi? Bukan demikian. Kita berhenti khawatir akan semuanya itu dan maju terus dalam iman kepada firman-Nya. Tidak peduli bagaimanapun kerasnya kita berusaha untuk menyembunyikan kelemahan kita, kita tahu bahwa kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Dan sebagai akibatnya, kita bahkan bisa meninggalkan iman kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, "Mengapakah kamu khawatir? Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir terlalu jauh di depan tentang apa yang mungkin akan terjadi esok. Ketika hal itu terjadi dan muncul kesusahan karenanya, maka kesusahan itu cukuplah untuk hari itu saja. Kita jangan sampai mati hari ini karena kesusahan masa depan, berpikir bahwa kita tidak memiliki harapan lagi, atau meninggalkan kehidupan iman kita ketika kita memikul beban kekhawatiran yang besar, atau berduka dan kehilangan kekuatan atau mati. Anda dan saya juga memiliki kelemahan daging. Kita semua memiliki kekurangan. Kesusahan satu hari cukuplah untuk hari itu dan tidak perlu membawa semua penderitaan masa depan sekaligus dan kemudian mati. Ketika kita melihat orang-orang yang perfeksionis, kadang-kala kita melihat bahwa mereka mengantisipasi keadaan diri mereka di masa depan dan kemudian meninggalkan jalan yang bahkan belum mereka lewati. Mereka memandang diri mereka sendiri dan kemudian membuat perhitungan demikian. Saya adalah orang yang seperti ini. Saya sungguh-sungguh tidak layak bagi pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Dan bukan kehidupan yang wajar bagi saya untuk menjalani kehidupan iman. Kekhawatiran yang 10% ini bisa membuat mereka putus asa dan bahkan berhenti dari kehidupan dengan iman dan mengatakan, "Saya tidak cocok untuk hidup yang demikian, karena itu saya mau meninggalkan kehidupan iman saya." Karena itu, Anda harus tahu bahwa ini adalah rancangan dari si jahat. Agar kita jangan jatuh ke dalam kekhawatiran yang demikian, Tuhan mengatakan kepada kita, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Meskipun kita bukanlah orang-orang yang sempurna dalam daging kita, karena Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita, yang harus kita lakukan hanyalah menanggung kesusahan untuk masalah saat ini dari waktu ke waktu. Kalau ada sesuatu yang kita sungguh-sungguh perlu menjadi susah karenanya,
Kesusahan itu cukup untuk hari itu saja. Tentu saja, kita seringkali tidak bisa tidak menjadi putus asa karena 10% kekhawatiran itu mengalahkan sisa 90% kehidupan iman kita. Tetapi kita harus memadamkan sumber kekhawatiran itu sebelum ia meledakkan semua iman kita sampai hancur. Kita harus menegaskan kembali bahwa Yesus menanggung semua kelemahan dan kekurangan kita bersama dengan dosa-dosa kita ketika ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kita harus mendengarkan dengan sesama tentang apa yang dikatakan Alkitab di dalam Matius 6 ayat 34. Kita semua, orang-orang benar, yang berpikir secara mendalam tentang kehidupan kita harus mendengar dengan sesama akan pengajaran Tuhan. Kita harus mendengar dengan sesama akan apa yang dikatakan Yesus mengenai jangan khawatir akan hari esok. Jangan sampai ada pemikiran untuk melihat diri kita sendiri di hari esok, lalu khawatir dan kemudian menanggalkan imannya. Kalau kita khawatir pada hari ini, kita merasa kesusahan untuk hari ini, dan kalau ada sesuatu di hari esok yang kurang, kita jadikan itu sebagai kesusahan yang harus ditanggung esok. Kita jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang perfeksionis, yang berpikir, "Oh, tidak, mustahil bagi saya untuk mengikut Yesus," dan kemudian membunuh dirinya seperti yang dilakukan Yudas Iskariot dan menjadi orang-orang Kristen atau hamba-hamba Allah yang bodoh. Apakah Anda memahami apa yang saya jelaskan? Dalam kenyataannya, apakah ada hal-hal yang Anda khawatirkan tentang masa depan dan hari esok? Ya, pasti ada. Yang terbesar mungkin ketika kita melihat diri kita sendiri dan khawatir akan hal itu. Karena kita manusia, dan khususnya orang-orang benar di antara manusia, kita banyak khawatir. Kalau kita khawatir tentang hari esok, kita mati secara rohani. Kita mati sekarang. Mati sekarang bahkan sebelum kita memasuki hari esok adalah sesuatu yang sangat bodoh. Yang menjadi batu sandungan untuk iman kita adalah kekhawatiran dunia. Kekhawatiran itu adalah tentang hari esok. Kekhawatiran itu adalah yang kita lakukan sendiri secara tersembunyi di dalam hati kita dan tidak kita beritahukan kepada orang-orang lain. Kekhawatiran tentang kelemahan dan kekurangan kita sendiri pada hari ini dan kemungkinan hal itu terulang kembali di hari esok membuat kita jatuh. Apakah kita mau menanggung beban itu dan mati sendiri dan mengatakan, "Aku tidak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun. Itu bukanlah kehendak Allah." Sebagaimana di dalam kisah perjalanan seorang musafir mengenai seseorang yang sedang mengadakan perjalanan menuju kerajaan Allah, kita juga para musafir. Petrus juga menyebut orang-orang kudus sebagai pendatang dan perantau. 1 Petrus 2 ayat 11. Kita adalah para musafir dan perantau yang menuju ke kerajaan itu, yang sedang hidup di dunia ini sebagaimana angin yang bertiup. Seorang musafir menghadapi kesusahan sehari demi sehari. Kita tidak akan bisa menjadi musafir jika kita menjadi khawatir tentang di mana saya akan tidur, di mana saya akan beristirahat. Adalah tidak bijaksana kalau kita membawa kesusahan kita ke depan dan kemudian menanggung semua kesusahan itu sekaligus dan mati karenanya. Kita harus berseru di dalam hati kita, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Kita harus mengakui dengan iman dan mengatakan, "Benar sekali. Pengajaran Tuhan kita sangat benar." Memang demikian. Tuhan mengajar kepada saya bahwa ketika penderitaan datang, saya harus menghadapinya hari demi hari dan tidak bijaksana untuk membawa kesusahan masa depan dan merasakannya menjadi kesusahan hari ini. Benar sekali. Sebagaimana yang diajarkan Tuhan, saya mengalami kesusahan saya hari demi hari. Dan kalau Allah mengizinkan saya mengalami kesusahan di masa yang akan datang, maka saya akan menanggungnya di hari ketika Ia mengizinkan hal itu terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok,
dan tidak tahu seberapa kerasnya hari itu, berapapun besarnya kelemahan kita akan terungkap. Kekhawatiran mungkin muncul dari hari ke hari, tetapi saya berharap bahwa Anda tidak akan menghambat kehendak Allah karena kekhawatiran yang demikian. Kita, orang-orang benar, hidup dengan kehendak Allah paling tidak 90%. Hanya sekitar 10% dari kehidupan kita yang dikuburkan di dalam kelemahan kita sendiri. Semua orang memang menguburkan kelemahannya sekitar 10%. Karena itu, kita jangan sampai mati hanya karena hal itu. Juga ada tertulis, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah Anda yakin bahwa kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini saja? Ya, kita yakin. Saudara seiman yang terkasih, apakah Anda menderita? Apakah Anda memiliki kekhawatiran? Ya, kalau kita menderita hari ini, kita harus menanggungnya hari ini untuk hari ini. Sesudah itu maka penderitaan itu akan selesai. Hari esok adalah hari yang baru lagi. Saya mengatakan hal ini kepada para pria dan wanita hamba-hamba Allah. Tuhan sudah mengatakan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berapakah besarnya kebenaran ini? Penghiburan ini sangatlah berharga. Kalau Tuhan kita belum mengatakan hal ini, kita akan masih tetap terikat oleh kelemahan kita sendiri dan bakal mati karena kekhawatiran yang berlebihan, karena kekhawatiran kita akan kelemahan kita di masa yang akan datang, dan mengatakan, saya harus melakukan hal yang sama juga di masa depan. Ini pesimisme yang sama yang dimiliki oleh Yudas Iskariot. Yudas begitu menyesal ketika ia melihat Yesus dihukum, dan kemudian ia melemparkan uang 30 keping perak itu di bait Allah, lalu pergi, dan kemudian menggantung dirinya sendiri dengan mengatakan, saya orang yang harus mati dengan cara ini. Apakah ia nampak sangat bersungguh-sungguh menyesal dalam hal itu? Tidak, itu bukan kehendak Allah kita. Membunuh diri untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda lakukan bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kehidupan kita memang bermasalah dan tidak sempurna. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita harus menderita karena kita tidak sempurna, maka kita harusnya hanya menderita pada saat ketidaksempurnaan kita itu muncul saja. Saya berharap bahwa Anda tidak menjadi orang-orang yang mengalami penderitaan jauh sebelum masalah terjadi dan kemudian mati, atau meninggalkan iman Anda hari ini karena ketakutan akan masa yang akan datang. Kita tidak boleh menjadi pemilih atas diri kita sendiri. Tuhan adalah satu-satunya pemilih atas kita semua. Adalah benar bahwa semakin kita menjalani kehidupan iman, semakin kita merasakan ketidakmampuan kita. Akan tetapi, kita jangan sampai khawatir akan apa yang akan terjadi di hari esok. Hari esok adalah hari esok, dan sekarang adalah sekarang. Inilah yang bisa saya bagikan dengan Anda. Kalau Anda memahami satu hal, saya yakin bahwa khotbah saya sudah berhasil. Inilah sebabnya saya senantiasa mengulangi pengajaran saya berulang kali di dalam sebuah khotbah. Sebenarnya, kita adalah orang-orang yang tidak bisa tidak mati karena kekhawatiran kita untuk hari esok. Anda dan saya tidak bisa tidak menjadi orang-orang yang demikian. Kalau kita hanya hidup di dalam pemikiran kedagingan kita. Akan tetapi, Tuhan sudah menyelamatkan kita yang seperti itu dengan firman air dan rohnya. Dan Ia memberikan penghiburan kepada kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari kekhawatiran dan ketidaksempurnaan kita.
Ia menyelamatkan Anda dan saya. Saudara seiman yang terkasih, bukankah ini benar? Ya, orang-orang yang meninggalkan iman mereka adalah karena mereka melihat ke depan akan apa yang terjadi di hari esok dan kemudian menjadi khawatir sebelum masalahnya terjadi serta meninggalkan kehidupan iman mereka. Ada kemungkinan yang besar bahwa orang-orang yang demikian akan meningkat jumlahnya. Inilah sebabnya Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita harus hanya menanggung kesusahan hari ini untuk apa yang perlu kita tanggung hari ini. Tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kesusahan. Dan Tuhan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang benar yang bisa mengalahkan semua kesusahan kita dengan iman. Apakah kesusahan kita terjadi karena kelemahan kita atau karena penganiayaan yang Tuhan izinkan terjadi? Kita hanya harus merasakan kesusahannya pada hari itu saja. Karena sama sekali tidak ada alasan mengapa kita harus menanggungnya sebelum terjadi. Inilah iman. Tuhan kita menanggung semua kelemahan kita. Allah kita bukan hanya sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, tetapi juga dari segala kekhawatiran kita. Ketika kita percaya kepada hal itu dan mengikuti Tuhan, kita merasa bahwa tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan, takut atau kesedihan sama sekali. Kalau kita tidak memiliki pengajaran itu pada hari ini, ada kemungkinan yang besar bahwa kita akan mengatakan, "Oh, saya menyerah saja sekarang. Oh, saya pasti mati sekarang." Di dalam kehidupan iman kita, ketika kedatangan Tuhan semakin mendekat, saya yakin bahwa kita akan melihat banyak orang-orang yang demikian. Hal itu adalah karena antisipasi masa kini membuat orang semakin melihat kekurangan mereka. Kekhawatiran kita akan meningkat karena dunia menjadi semakin kacau dan kehidupan menjadi semakin berat. Tetapi Anda tidak boleh khawatir tentang kekhawatiran hari esok sebelum terjadi dan kemudian mati. Saya juga berharap bahwa bagi Anda kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Kesusahan dan kekhawatiran tidak akan bertahan sampai selamanya. Yang akan bertahan sampai selamanya bagi kita yang sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan adalah keselamatan dan kerajaan surga. Kekhawatiran itu sementara dan tidak bertahan lama. Sebagaimana sebuah hari bisa menjadi cerah atau berawan atau hujan atau matahari bersinar, kita tidak bisa senantiasa hidup dalam kehidupan duniawi atau rohani saja. Bahkan karena kita memiliki kekurangan, kita sebagai orang-orang benar tidak selalu bisa taat. Akan tetapi meskipun kita memiliki kekurangan, kita mengikuti kehendak Tuhan. Yesus sudah membereskan semua kekurangan kita. Karena itu saya berharap bahwa Anda hidup oleh iman di dalam pengajaran Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan pengajaran yang demikian, sehingga kita tidak perlu terjatuh ke dalam kekhawatiran kita. Betapa hebatnya pengajaran itu bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, dan kita sungguh-sungguh bersyukur. Kita memiliki kesusahan setiap hari, tetapi kesusahan satu hari cukuplah untuk hari itu saja. Dan kita harus hidup untuk pekerjaan Allah yang keberkatan setiap hari, dengan percaya bahwa Ia memberi kekuatan setiap hari untuk mengalahkan semua kesusahan dari masalah yang menghalangi kita untuk bekerja bagi Injil. Haleluya.